Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 26 bagian A yang berbunyi, Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan menguatkan perkataan hamba atau sahabatnya. Ada kemungkinan di antara kita umat yang beriman percaya kepada Kristus berpikir bahwa memperkatakan firman Tuhan setiap hari itu dianggap tindakan yang sia-sia dan membuang-buang waktu maupun energi percuma. Hal yang sedemikian justru ketika kita memperkatakan firman Tuhan itu, kita sedang mengetuk pintu surga dan menggerakkan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus selalu bekerja berdasarkan firman yang diucapkan. Sebelum langit dan bumi, ada Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Ketika Tuhan hendak menciptakan terang, Ia berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 3. Sesudah firman diucapkan, barulah Roh Allah bekerja menciptakan terang, maka jadilah terang. Firman kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan dan Roh Allah itu bekerja tidak dapat dipisahkan bersama-sama. Ketika firman diucapkan dan Roh Kudus bekerja dalam diri kita adalah hal yang harus kita sadari betul. Selama pelayanannya, Tuhan Yesus juga selalu memperkatakan firman Allah sebelum menyembuhkan orang sakit dan melakukan tindakan maupun perbuatan yang mujizat atau tanda-tanda ajaib sifatnya. Mengapa memperkatakan firman Tuhan itu sangat penting bagi kita umatnya? Ketika kita mengucapkan kata-kata yang positif dan benar, akan timbul suatu imajinasi atau pemikiran yang positif dan akhirnya menghasilkan keinginan yang positif pula. Contoh, ketika kita membaca biografi seseorang yang sukses, akan timbul suatu imajinasi keinginan seperti orang itu, dan pada akhirnya menghasilkan keinginan untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh orang lain dengan cara meneladaninya, mencontohnya. Begitu juga ketika ayat-ayat firman Tuhan tentang keberhasilan dan kesuksesan yang kita ucapkan akan menghasilkan suatu imajinasi atau pemikiran yang positif, lalu muncullah keinginan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Memperkatakan firman Tuhan sangat penting karena itu adalah kekuatan untuk menaklukkan iblis, setan-setan. Iblis maupun setan-setan itu tidak akan lagi punya tempat untuk menjajah atau mengendalikan hati akal pikiran kita. Ketika kita sedang dalam ancaman untuk dicobai oleh kuasa iblis maupun setan-setan,
Tuhan Yesus mengalahkannya dengan perkataan firman-Nya. Iblis akan lari menjauh dari diri kita ketika mendengar perkataan firman yang keluar dari mulut yang kita ucapkan. Selain itu, ketika kita memperkatakan firman, maka berarti kita sedang menggerakkan para malaikat surgawi bekerja, karena mereka diutus Tuhan untuk melayani orang beriman percaya kepada Kristus. Mereka akan bekerja ketika kita memberikan perkataan firman Tuhan. Betapa dahsyatnya apabila Tuhan sudah bertindak dan memerintahkan seluruh kuat kuasanya melalui malaikatnya di dalam melaksanakan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menimbulkan sesuatu yang sangat indah, sukacita dalam hidup kita. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus pada Lukas 11 ayat 28 ini. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Boleh kami renungkan pada hari ini, untuk memungkinkan kami menyadari betul bahwa Tuhan Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menguatkan perkataan-perkataan kami, hamba-Mu maupun sahabat-Mu, yang boleh kami rasakan langsung di dalam kenyataan hidup kami pada setiap tindakan melalui perkataan maupun perbuatan kami. Kini kami percaya dengan sungguh-sungguh dan boleh melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh pergumulan kami juga karena gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit. Kami percaya mukjizat kesembuhan, kepulihan dari sakit itu boleh Tuhan jamini. Sambutlah doa dan harapan kami kepadamu Bapa. Kami bermohon dalam kerendahan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.